warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eki Darmawan dalam konten pembelajaran mata kuliah kebijakan sektor publik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk membahas materi pada hari ini. Salawat beriring salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi kali ini kita akan membahas apa itu analisis implementasi kebijakan publik. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas bagaimana proses dari sebuah kebijakan publik, mulai dari isu, kemudian agenda, bagaimana agenda tersebut menjadi sebuah prioritas yang perlu diselesaikan masalahnya, kemudian masuk ke tahapan formulasi kebijakan, selanjutnya bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, yang terakhir bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi. Nah, dari proses tersebut tentu ada tahapan dalam menganalisa yang namanya sebuah kebijakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas analisis implementasi dari sebuah kebijakan publik. Pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana mengenai maksud dan arti dari analisis kebijakan itu sendiri. Kemudian pengertian implementasi kebijakan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas analisis dari implementasi kebijakan. Nah, analisis implementasi kebijakan di sini nanti kita akan bahas unsur cara berpikir seorang analis kebijakan dalam menganalisa yang namanya implementasi sebuah kebijakan. Baik, yang pertama kita tentu akan membahas pengertian terlebih dahulu mengenai analisis kebijakan itu apa. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa yang pertama, policy analysis is an activity creating problem that can be solved. Yang dimaksud di sini analisa sebuah kebijakan itu merupakan sebuah aktivitas dalam membuat masalah, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebuah aktivitas membuat masalah. Kemudian kita sebagai analis kebijakan tentu berpikir bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa policy analysis will be defined as the discipline application of intellect to public problem. Nah, di sini yang dimaksud analisa kebijakan itu merupakan sebuah penerapan yang disiplin dalam menghasilkan pemikiran atau pemikiran ya intelektual kita dalam menyelesaikan yang namanya masalah publik. Kemudian yang terakhir menurut Dan di sini juga membahas bahwa analisa kebijakan itu merupakan sebuah proses dalam menciptakan sebuah pengetahuan di mana pengetahuan tersebut akan terdapat sebuah proses kebijakan di dalamnya. Jadi bagaimana kita menciptakan pengetahuan dalam sebuah proses kebijakan. Ini menurut Dan. Atau secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa analisa kebijakan ini merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang memang bisa dilakukan dalam menganalisis sebuah masalah publik dan bagaimana kita menganalisa bagaimana proses solusi penyelesaian masalah tersebut. Nah, berikut ada style dalam sebuah policy analysis atau analisa kebijakan. Yang pertama kita dapat menganalisa kebijakan itu secara deskriptif, mulai dari isi kebijakan itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan
secara historical, mulai dari awal munculnya masalah tersebut, masalah publik tersebut, kemudian bagaimana alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dibuat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, kita dapat menjabarkan mekanisme-mekanisme penyelesaian atau menjalankan sebuah kebijakan tersebut secara deskriptif. Kemudian analisis proses. Nah, analisis kebijakan juga biasanya menganalisa yang namanya proses kebijakan mulai dari awal hingga ke akhir ya. Dari awal yang dimaksud di sini bagaimana pergulatan isu agar isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan, kemudian eh, masalah atau isu yang sudah menjadi masalah tersebut dapat dipetakan menjadi masalah yang prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah hingga ke tahapan akhir ya. Hingga ke tahapan akhir bagaimana kebijakan itu ditetapkan, dijalankan, dan akhirnya dievaluasi. Nah, para analis kebijakan juga biasanya menganalisis evaluasi. Analisis evaluasi di sini bisa dilakukan di awal, bisa juga dilakukan di akhir. Yang dimaksud evaluasi bisa dilakukan di awal, ya tadi pada tahapan perencanaan atau formulasi sebuah kebijakan, bisa kita sebagai analis kebijakan bisa melakukan evaluasi. Bagaimana policy maker atau pemerintah atau stakeholder lainnya dalam merumuskan kebijakan tersebut, apakah sudah sesuai tahapannya atau memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah publik tersebut. Dan evaluasi ini dilakukan memang pada tahapan formulasi atau pada tahapan awal. Evaluasi juga bisa dilakukan pada tahapan akhir ya, rekan-rekan. Pada tahapan akhir yang dimaksud di sini setelah kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Nah, jadi setelah kebijakan ini diimplementasikan, para analis kebijakan bisa melakukan yang namanya evaluasi dari kebijakan tersebut. Apakah implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, atau kita bisa mengevaluasi kinerja dari kebijakan tersebut, apakah memang baik atau memang ada masalah-masalah yang memang harus menjadi masukan baru yang dapat jadi masukan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaharui yang namanya kebijakan tersebut agar lebih baik lagi. Nah, ini beberapa style of policy analysis yang memang biasa digunakan para analis kebijakan dalam cara berpikir untuk menganalisa yang namanya kebijakan. Baik, selanjutnya unsur-unsur pemahaman yang memang harus kita pahami dalam menganalisis implementasi kebijakan. Ini ada terdapat 4 unsur. Yang pertama event, di mana yang dimaksud event di sini ialah masalah publik atau peristiwa yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi eh, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dianggap ini masalah publik eh, tentu perlu dikaji menjadi unsur yang pertama jika memang mau membahas masalah implementasi kebijakan. Kemudian pattern of behavior. Nah, di sini adanya kesamaan atau kecenderungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi di masyarakat. Nah, yang dimaksud di sini adanya dampak atau masalah-masalah lain yang muncul yang cenderung berpengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat tersebut. Jadi dari satu peristiwa atau dari satu masalah publik akan memunculkan kecenderungan yang berkaitan erat dengan masalah tersebut, kecenderungan masalah lain misalnya ya. Nanti kita akan bahas contohnya ya agar lebih jelas. Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga yaitu systemic structure. Di sini ialah merupakan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya yang terjadi di masyarakat. Nah, adanya hubungan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Di sini secara runut memang harus
disusun ya, sebagai analis kebijakan kita harus memahami kenapa sih peristiwa ini terjadi, kenapa sih masalah ini terjadi, hubungannya apa sih, apa yang tindakan yang dilakukan pemerintah, kemudian apa yang sikap yang diambil oleh masyarakat terhadap masalah tersebut. Dan di sini secara sistemik memang harus kita pahami cara berpikir dalam menganalisa yang namanya implementasi kebijakan. Yang terakhir model mental. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebuah kesimpulan dari hubungan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang terjadi di masyarakat. Jadi kita menyimpulkan ya, kita menyimpulkan mulai dari kejadian hingga dampak dan kinerja yang terjadi, kemudian masalah yang muncul selanjutnya seandainya eh, implementasi kebijakan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka hal ini tentu perlu disimpulkan apa masukan baru dalam sebuah analisa implementasi. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas cara berpikir berdasarkan unsur-unsur pemahaman masalah ini, mulai dari sebuah contoh. Nah, di mana contoh yang akan kita bahas di sini, misalnya kebijakan tentang retribusi parkir dan penataan parkir ya. Nah, contoh dari kebijakan tentang parkir tersebut, peristiwa yang terjadi atau masalah publik yang terjadi ialah mengenai parkir liar. Nah, pattern of behavior, unsur berpikir yang kedua yang memang harus kita pahami, di mana ada peristiwa-peristiwa yang cenderung muncul dan saling berkaitan ya. Di sini jika tidak terimplementasi dengan baik yang namanya sebuah kebijakan tentang parkir tersebut, tentu peristiwa lain yang akan terjadi, tempat parkir tidak akan tertata rapi, kemudian parkir liar tentunya akan semakin banyak, tidak adanya pemasukan daerah ini karena misalnya tidak adanya setoran ke kas daerah, kemudian perilaku tukang parkir seenaknya dan masih banyak ya masalah atau peristiwa lain yang memang bisa dikaitkan dengan implementasi kebijakan parkir ini. Kemudian sistem instruktur. Nah, di sini kita bisa melakukan perbandingan antar kota satu dengan kota lain ya. Kita bisa hubungkan eh, dampak dari jaringan parkir liar ini, kemudian kita bisa juga kaitkan cara berpikir kita dengan kelemahan dari eh, implementasi kebijakan ini. Apakah tidak adanya sanksi dalam dalam peraturan tentang parkir ini atau lemahnya penegakan dan pengawasan mengenai parkir ini sehingga memunculkan dampak-dampak yang memang mengganggu yang namanya ketertiban masyarakat. Dan ini merupakan masalah publik yang memang harus diselesaikan oleh para aktor kebijakan dan para pembuat kebijakan. Nah, yang terakhir model mental. Di sini kita harus menyimpulkan dari hasil analisa implementasi kebijakan yang kita bahas tadi, kinerjanya seperti apa, kemudian tentu akan menimbulkan eh, dampak dan kita bisa simpulkan dampak terhadap perilaku masyarakat terhadap parkir liar ini seperti apa, kemudian sikap yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa, apakah ada feedback, apakah ada input baru yang dijadikan pemerintah dalam memperbaharui kebijakan agar kebijakannya bisa lebih baik lagi atau memang malah sebaliknya. Nah, di sini perlu kesimpulan yang matang dari hasil cara berpikir kita mulai dari awal bagaimana kita menganalisa kejadian hingga akhir ya tadi. Inilah merupakan sebuah tahapan unsur pemahaman bagi kita untuk menganalisa yang namanya implementasi kebijakan. Berkaitan dengan analisa implementasi kebijakan, banyak teori-teori implementasi yang memang bisa digunakan
eh, atau yang bisa kita pakai dalam menganalisis implementasi kebijakan. Nah, beberapa teori-teori tersebut tentu memiliki indikator-indikator yang memang eh, perlu kita pahami indikator tersebut apakah sesuai dengan peristiwa yang memang akan kita amati atau kita analisa. Sehingga pemilihan teori implementasi, jika memang mau menganalisa implementasi, perlu pemahaman mendalam tentang teori itu sendiri. Baik, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.